datang dan selamat bergabung bersama kami di channel Injili. Salam Injili. Salam. Saya Pengalaman Gule sebagai host dan rekan saya Erwin Tanisjai. Dan narasumber kita di pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi, Ketua STT Hagiasmos Mission Jakarta. Saat ini kita akan membahas topik yang menarik dan hangat diperbincangkan di kalangan para teolog maupun para mahasiswa, yaitu tentang predestinasi. Predestinasi merupakan salah satu doktrin yang penting di dalam keselamatan. Nah, saat ini kita akan membahas seperti apakah predestinasi menurut Alkitabiah. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Baik, salam saudara-saudara. Shalom. Hari ini kita membahas tentang doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi itu bersumber dari Alkitab. Nah, oleh sebab itu, orang Kristen harus menerima akan adanya doktrin predestinasi. Kita tidak boleh menolak dan bahkan membuang, dan kita tidak boleh skeptisisme dan rasa-rasanya nggak mau mendengar adanya kata predestinasi, alergi akan ajaran predestinasi. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama belajar dari Alkitab. Dari Efesus 1 ayat 4 di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Demikian juga ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata yaitu memilih di ayat 4. Kata memilih itu berasal dari kata Yunani exelechato, yang dalam bahasa Inggrisnya choose, artinya memilih. Dan ayatnya yang kelima yaitu menentukan, ya. Menentukan di dalam bahasa Inggris disebut prorisen, dan dalam bahasa Yunani prorisen, bahasa Inggrisnya predestinate. Predestinate artinya terdiri dari suku kata pre atau pra dan destinasi. Biasanya diartikan dengan tujuan. Pra artinya sebelumnya, dan destinasi artinya tujuan, artinya sudah ditentukan tujuan sebelumnya dari awal. Dan sejak kapan? Di sana dikatakan sebelum dunia dijadikan sudah ditentukan tujuan akhirnya. Nah, saudara-saudara, untuk mengartikan kata predestinasi, kita tidak boleh hanya berhenti di situ, karena ada kata selanjutnya di sana, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia, siapa di sana? Yaitu di dalam Yesus. Demikian juga di ayat 5, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus. Jadi predestinasi, penentuan itu, pemilihan itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Sejak kekekalan, dalam kekekalan Allah memilih, Allah menentukan, tetapi di dalam Yesus Allah memilih tidak mungkin di luar Yesus. Artinya apa, saudara? Ada Allah, ada Yesus Kristus, dan ada dunia, bumi, atau orang-orang. Karena di dalam kemahatauan Allah, itu semua ini, waktu yang ada sesungguhnya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak ada yang terbagi-bagi di dalam kemahatauan Allah. Itu semuanya satu. Nah, oleh sebab itu, penentuan keselamatan itu ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus pemilihan terjadi. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang yang di dalam Yesus? Ya, siapakah orang-orang yang di dalam Yesus? Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi, di dalam kekekalan, Allah mempredestinasikan orang yang percaya di dalam Yesus Kristus akan beroleh keselamatan. Jadi, syarat keselamatan adalah percaya. Kita tidak bisa berkata bahwa syarat keselamatan itu tidak ada sama sekali. Syarat keselamatan adalah percaya Yesus.
Kenapa? Karena Allah telah memberikan Injil kepada manusia. Ya, memerintahkan para rasul dan para murid-muridnya, orang percaya pada masa kini untuk memberitakan Injil. Jadi alat keselamatan dari Allah adalah Injil. Yesus telah mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib. Dan kemudian Injillah adalah kekuatan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itu ketika Yesus mau naik ke surga, Matius 28 katakan, Yesus katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus. Kita harus memberitakan Injil. Jadi media keselamatan itu adalah Injil, pemberitaan Injil. Lewat pemberitaan Injil lah akan kelihatan orang-orang yang percaya dan sekaligus orang-orang yang dipilih Allah. Jadi saudara-saudara, antara predestinasi ya, dan orang percaya itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang sangat utuh. Ya. Tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena predestinasi itu terjadi bagi orang percaya Yesus, bukan orang di luar Yesus. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sejak kekekalan Allah menentukan di dalam Yesus. Ini harus kita kombinasikan secara komprehensif. Karena jikalau tidak, maka kita berpikir seolah-olah Allah hanya menentukan saja orang yang akan dia pilih, selamatkan, kamu selamat, kamu tidak. Dan ini akan mengingkari data-data yang ada di dalam Alkitab. Kita harus jujur, ada begitu banyak data-data yang di dalam Alkitab mengatakan bahwa Injil harus diberitakan. Karena alat pemberitaan Injil itulah, dari situlah nanti ketahuan siapa yang akan diselamatkan. Nah, mungkin ada pertanyaan yang sering kali diajukan. Jika demikian, berarti Allah pasif dong. Allah tidak pasif. Aktifnya Allah di mana? Aktifnya Allah adalah Allah telah memberitakan pemberitaan Injil. Ya. Maksud saya, Allah memakai pemberitaan Injil dalam karya keselamatannya. Itu berarti inilah bentuk dari aktifnya Allah. Demikian juga Roh Kudus menuntun orang-orang percaya untuk pemberitaan Injil. Ini juga bentuk aktifnya Allah. Ya. Jadi dengan demikian bahwa predestinasi itu adalah dilakukan di dalam Yesus dan kepada orang percaya. Masalahnya adalah mana yang lebih dahulu? Dipredestinasikan dahulu baru seseorang percaya Yesus. Kalau kita mau perhatikan itu dari kronologis itu, maka memang kita mungkin akan berkata, karena kita manusia terbatas waktu, dalam ruang dan waktu, maka kita pasti akan berkata pasti ditentukan lebih dahulu. Ya memang. Kenapa? Karena 1 ayat 4 berkata sebelum dunia jadikan. Tapi perhatikan, kalau kita masuk dalam istilah yang saya pakai adalah dalam pandangan Allah, teosentris ya, bahwa antara kekekalan waktu sebelum ada dunia jadikan bagi Allah sampai nanti akhir zaman nanti itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Bagi Allah tidak ada waktu yang terbagi-bagi. Bagi kita manusia waktu yang terbagi. Oleh sebab itu Allah tidak terkurung oleh kronologis waktu. Ya. Nah, oleh sebab itu predestinasi harus dikaitkan dengan pemberitaan Injil. Predestinasi juga harus ya dikaitkan dengan orang percaya. Ya. Demikian. Oke, demikian saja materi yang telah kita dengarkan saat ini, dan kita masuk dalam ruang pertanyaan kepada saudara. Kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini topik yang sangat menarik sekali tentang predestinasi, dan telah tadi dipaparkan oleh beliau tentang predestinasi yang alkitabiah. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang telah saya catat mengenai predestinasi. Tadi percaya bahwa predestinasi itu berasal dari Alkitab dan tidak boleh dipisahkan dengan Injil maupun orang
percaya. Jadi satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Lalu mengapa Allah telah tidak memilih semua manusia di dunia ini? Lantas untuk apa Injil disampaikan? Ya, pertanyaannya, apakah Allah memilih semua Manusia. untuk diselamatkan? Jawabannya pasti tidak. Ya. Allah memilih orang percaya untuk diselamatkan. Jadi kita Alkitab tidak menyatakan bahwa semua manusia tanpa terkecuali, seluruhnya dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Tidak. Ya. Allah memilih di dalam Yesus Kristus orang percaya dalam Yesus Kristus. Jadi cerminannya adalah Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, pertanyaannya, apakah semua orang percaya kepada Yesus Kristus? Tidak. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah menebus orang percaya. Dan bisa saja sama artinya dengan menebus orang pilihannya. Orang yang dipredestinasikan untuk selamat. Jadi orang yang dipredestinasikan untuk selamat adalah siapa? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Gitu. Kenapa Allah tidak memilih semua manusia untuk diselamatkan? Bukankah manusia semuanya memiliki potensi dan natur dosa? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika pemberitaan Injil diberitakan kepada orang, maka ada orang yang menolak Injil. Jadi keselamatan itu tidak boleh dilepaskan dari Injil. Pemberitaan Injil diberitahukan kepada orang, dan dengan responnya dia menolak Injil, seperti video yang kita juga ada, video kita nanti bisa diikuti. Ketika pemberitaan Injil diberikan dan seseorang tersebut menolak Injil dengan pikiran dan perasaan kehendaknya, maka dia ketika dia sampai akhir hidupnya tidak percaya Yesus, maka dia bukanlah orang pilihan. Kira-kira demikian. Terima kasih. Oke. Tadi Bapak menjelaskan bahwa predestinasi itu dilakukan di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, sebagai pertanyaan saya, bagaimana dengan pandangan yang menjelaskan bahwa predestinasi itu merupakan kedaulatan Allah? Bagaimana menurut Bapak? Ya, apakah predestinasi merupakan kedaulatan Allah? Betul. Predestinasi merupakan kedaulatan Allah di dalam memilih orang percaya kepada Yesus. Jadi Allah memberikan syarat keselamatan. Syarat keselamatannya adalah percaya Yesus atau percaya Injil. Ya kan? Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika seseorang percaya akan firman Kristus atau Injil, maka dia akan diselamatkan. Dan demikian itulah orang yang disebut orang yang dipredestinasikan. Jadi antara orang percaya dan orang yang dipredestinasikan, sebenarnya ini tidak ada berbenturan sama sekali. Tidak berbenturan sama sekali. Ya, apabila kita masuk dalam konsep teosentris, maka kita bisa melihat bahwa rentangan waktu di dalam Allah itu semuanya satu. Ya, satu. Oleh sebab itu di dalam pandangan Allah, waktu itu hanyalah satu titik yang sangat kecil karena Allah berkuasa atas waktu. Demikian. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi sebagai bukti orang yang dipilih oleh Allah itu seperti apa, Pak? Bukti orang yang dipilih oleh Allah apa? Adalah percaya Yesus atau percaya Injil. Ya. Tidak mungkin orang berkata saya dipilih oleh Tuhan tetapi dia tidak percaya Yesus dan tidak percaya kepada Injil. Itu pasti mustahil. Tidak mungkin. Ya. Orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang percaya Yesus atau percaya Injil. Ya. Antara orang percaya Yesus dan percaya Injil tidak berbenturan sama sekali. Ya. Nah, kalau memang seperti yang saya katakan tadi, kalau mengikuti kronologisnya, memang ya kita akan berkata bahwa dalam kematuan Allah, ya, peristiwa pemilihan itu yang terjadi terlebih dahulu. Tetapi ya semuanya itu di dalam kacamata Allah, pandangan Allah itu merupakan satu titik yang
bernyatu. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi. Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Ini untuk menekan kembali dan untuk menekankan pendengar kita di luar sana. Lalu seperti apa predestinasi yang Bapak percaya? Ya, predestinasi yang saya percaya adalah predestinasi di mana Allah ya memilih orang yang percaya kepada Yesus lewat pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, predestinasi tidak boleh dilepaskan dari pemberitaan Injil. Predestinasi tidak boleh juga dilepaskan dari orang yang percaya kepada Yesus. Ya, predestinasi tidak boleh hanya dipenggal. Pengertiannya yang sebagaimana sering kita dengar bahwa Allah memilih orang tertentu, kamu selamat, ya, kamu masuk surga, kamu selamat masuk surga, kamu tidak, atau dia tidak dipilih. Ya, ada dua predestinasi ganda. Ya, kalau predestinasi ganda adalah kamu dipilih untuk diselamatkan masuk surga, kamu dipilih, dan ini kamu tidak dipilih, kamu arti tidak masuk surga. Nah, ini berbahaya, saudara. Ya. Demikian juga predestinasi tunggal. Ya, kamu dipilih untuk masuk surga, dan karena kamu tidak dipilih, maka kamu otomatis masuk neraka. Nah, ini pemahaman yang sepotong. Pemahaman yang komprehensif adalah kamu dipilih, ya, atau kita dipilih, ya, oleh Tuhan, ya, karena kita percaya akan Injil, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bagaimana kita percaya Yesus? Adanya pemberitaan Injil, adanya karya Roh Kudus, dan kita membuka hati kita untuk percaya Injil, untuk percaya Yesus. Apakah seseorang tersebut menolak Injil? Dia tidak dipilih oleh Tuhan? Ya. Jadi saya sebenarnya kalau bisa dikatakan saya percaya predestinasi ganda, double predestinasi. Tapi double predestinasi yang saya maksudkan adalah begini. Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan karena dia percaya Yesus. Allah tidak memilih atau menolak sebagian orang karena dia tidak percaya Yesus. Gitu. Ya. Jadi predestinasi ganda yang saya maksudkan adalah tetap pada pendirian dasar yang saya jelaskan dari awal, bahwa dia tidak dipilih karena tidak percaya Yesus, dan seseorang tersebut dipilih karena dia percaya Yesus. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin ingin mendengar tentang bagaimana seseorang dapat meresponi Injil, ada dalam video kami yang berikutnya, bahwa kepercayaan kami bahwa orang, meskipun ya manusia jatuh dalam dosa, rusak total bukan berarti memberangus respon manusia. Ya, manusia pas jatuh dalam dosa tetap dapat merespon Injil. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk merespon Injil. Dengan demikian maka penghukuman bagi mereka yang menolak untuk merespon Injil itu akan semakin jelas. Dan demikian juga sebaliknya, bagi orang yang merespon Injil dan percaya akan Injil, berarti mereka diselamatkan. Dengan demikian, secara alkitabiah maka bersifat komprehensif. Demikian. Terima kasih Pak untuk penjelasan beberapa dari pertanyaan kami. Ini sangat membantu dan sangat membuka wawasan kami, khususnya dalam predestinasi. Untuk acara selanjutnya saya silakan kepada host. Baik, demikian saja obrolan kita tentang predestinasi. Biarlah predestinasi ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.